Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, sudah nonton dari awal belum ceritanya? Bagi yang sudah, pasti bakalan nyambung jalan ceritanya. Nah, cerita ini masih merupakan kelanjutan dari yang kisah tragis keluarga Santoso korban Telu Jawa, part 1. Langsung aja kita mulai ceritanya. Setelah selesai, beliau kembali duduk di ruang tamu dan berbicara kepada Santoso sambil membakar kain kafan itu. Di sebuah asbak, Mbah Mangun berkata, "Ini teluh Jawa, malapetakannya ada 3, pikiran, harta, dan penyakit." Saya jelaskan sedikit ya, kira-kira begini teluh Jawa menurut Mbah Mangun ini. Malapetaka yang didatangkan ada 3 macam. 1. Mempengaruhi pikiran. Ini mungkin berhubungan dengan kejadian kematian Lasmini. Seperti yang tadi diceritakan, Lasmini tanpa sadar menyiramkan air panas di tubuhnya. 2. Penyakit. Ini mungkin yang dialami oleh Ningrum. 3. Harta. Di sini harta boleh diartikan sebagai usaha. Mungkin ini nyambung dengan kejadian Agus, salah satu pegawai di gudang cengkeh, yang mengaku didatangi oleh anjing besar yang bisa berbicara. Dan sejak kejadian Agus itu, ternyata banyak juga pegawai di gudang itu yang mengaku diteror oleh makhluk yang mirip anjing itu. Dan ternyata juga, satu persatu pegawai di gudang itu mulai mengundurkan diri karena takut. Dengan ini, tentu akan mempengaruhi usaha cengkeh milik Santoso. Di sini, Santoso mulai berpikir dan menuduh siapa yang mengirim teluh ini. Jangan-jangan Bowo, batin Santoso. Tapi entah kenapa Mbah Mangun buru-buru berpamitan saat itu. "Besok saya kesini lagi," kata Mbah Mangun. Malam ini tentu mereka tak akan bisa tidur nyenyak, terutama Santoso yang terlihat duduk di ruang tamu sembari membuka catatan keuangannya. Sementara Mbok Urip terlihat tertidur bersama Panggih di depan TV. Pak Slamet yang melihat juragannya belum tidur pun berinisiatif menawarkan kopi. Santoso pun mau, dan mereka pun duduk berdua di ruang tamu itu. Santoso yang terlihat kealut dan tidak fokus seketika langsung berkata, "Kalau aku mengira ini ulah Bowo, Thomas," kata Santoso kepada Pak Slamet. Pak Slamet pun hanya menjawab, "Bisa saja, Mas, tapi kita harus mikir gimana caranya membentengi rumah ini." Sampai akhirnya percakapan itu berakhir dan mereka beranjak untuk tidur. Santoso tidur di kamarnya dan Pak Slamet tidur di kursi sofa ruang tamu itu. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 2 malam, Pak Slamet yang sebenarnya masih tidur-tidur ayam, pandangannya dialihkan oleh sosok yang tiba-tiba terlihat duduk di depannya. Pak Slamet yang kaget segera beranjak dan duduk sembari mengusap matanya. Pak Slamet terus memandangi sosok yang berada kira-kira 2 meter dari tempatnya. Karena suasana agak gelap, sosok itu tidak terlihat jelas. Hanya bayangan hitam yang nampak duduk mematung di kursi itu. Dengan terbata dan berbisik, Pak Slamet berkata, "Mbok lagi apa?" Pak Slamet mengira sosok yang duduk itu adalah Mbok Urip. Tapi setelah Pak Slamet bertanya pada sosok itu, dengan perlahan sosok itu mendongakkan kepalanya. Dan terlihat, kini wajahnya terang. Entah apa yang menerangi wajah itu. Di sini Pak Slamet yang terpaku tapi masih mencoba berani, dengan terbata-bata dan berdoa sebisanya. Sambil memandangi sosok itu dengan secuil keberaniannya, semakin terlihat jelas sosok itu rambutnya panjang terurai tanpa wajah, tapi memiliki mulut. Sosok itu sedikit maju mengarahkan telinganya seakan menyimak Pak Slamet yang tengah berdoa dengan terbata-bata. Dan dengan nada mengejek namun berbisik, sosok itu berkata kepada Pak Slamet, "Kok belibet, Met? Apa perlu aku bantuin berdoa? Hihihi." Seketika tubuh Pak Slamet gemetar mendengar kata-kata itu. Dia ingin lari tapi tubuhnya sulit untuk digerakkan. Sekarang sementara Pak Slamet menunduk tak mau melihat sosok itu lagi. Dan beberapa saat kemudian, "Salam gawe juraganmu ya. Salam buat majikanmu ya." Sosok itu berkata lagi kemudian menghilang. Tanpa sadar, Pak Slamet yang ketakutan ini sampai kencing di celana. Keesokan harinya, Pak Slamet jatuh sakit.
mungkin karena syok dengan kejadian semalam. Mbok Urip sepertinya menyadari sakitnya Pak Slamet yang tiba-tiba itu. Hingga akhirnya Pak Slamet pun bercerita kepada Mbok Urip tentang apa yang dialaminya semalam. Di sini mereka semakin yakin kalau ini benar-benar teluh, tapi mereka memutuskan untuk tidak bercerita dulu kepada juragannya, takut menambah pikirannya. Pak Slamet sakit kurang lebih selama 3 hari, kemudian berangsur sembuh. Beberapa hari kemudian ada kejadian lagi. Entah ini berhubungan teluh itu apa tidak, yang jelas ini adalah musibah yang cukup membuat Santoso terpuruk. Gudang yang ia beli dari pelelangan itu kini terbakar habis dalam semalam. Entah apa penyebabnya, yang jelas malam itu rumah Santoso diketuk oleh beberapa warga yang mengabarkan kalau gudangnya kebakaran. Setelah kejadian itu, dengan terpaksa Santoso menutup salah satu gudangnya dan meliburkan beberapa karyawannya. Nampaknya kenaasan masih saja menimpa keluarga Santoso. Karena sekitar seminggu kemudian setelah kebakaran, Panggih, anak satu-satunya, kini masuk rumah sakit. Hidung serta mulutnya pendarahan dan sulit berhenti setelah diperiksa dan pendarahannya berhasil dihentikan. Dokter tidak berhasil menemukan apa penyebabnya. Karena Santoso khawatir, Panggih pun dirawat inap di rumah sakit selama 2 hari dengan ditunggui oleh Mbok Urip. Dan di sini Mbok Urip mengalami kejadian serem. Kejadian di malam kedua ketika Mbok Urip menunggui Panggih di rumah sakit. Malam itu entah jam berapa Mbok Urip yang duduk ketiduran di ranjang Panggih dengan kepalanya yang merebah ke tangannya yang menyilang dalam tidurnya sebenarnya kurang nyaman itu, tiba-tiba Mbok Urip merasa ada yang membelai-belai kepalanya. Karena dikira Panggih, Mbok Urip seketika membangunkan dirinya dan dengan setengah kantuk dia berkata, "Ada apa, Mas?" tanya Mbok Urip kepada Panggih. Tapi di sini Mbok Urip heran karena Panggih terlihat tidur nyenyak dengan posisi miring membelakanginya. Dan setelah itu terdengar suara dengan nada membisik tepat di telinga Mbok Urip. Tidak apa-apa. Dia yang kaget langsung menoleh tapi tidak ada siapa-siapa. Suasana ruangan itu nampak sepi. Karena kebetulan Panggih dirawat di ruang VIP, ruangannya juga terang. Mbok Urip menoleh ke seluruh ruangan, namun matanya terhenti di sebuah lemari kecil yang sepertinya pintunya perlahan membuka sendiri. Mbok Urip yang penasaran terus mengamati, sementara tiba-tiba muncul suara. "Aku di sini." Suara itu muncul dari lemari kecil yang pintunya semakin lebar terbuka. Dan dengan berani, Mbok Urip menjawab perkataan itu. "Siapa kami? Pergi dari sini!" jawab Mbok Urip. Lemari itu semakin terbuka lebar, dan menurut Mbok Urip, di situ muncul kepala tanpa wajah, namun memiliki mulut persis seperti yang dikatakan Slamet tembok hari. Perlahan kepala itu keluar dan menunjukkan seluruh tubuhnya. Besar sekali, kata Mbok Urip. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Sepertinya ini sosok wanita. Jemarinya panjang, begitu juga kukunya, menggeliat seperti menari. Dan beberapa saat kemudian dengan lantang, sosok itu berkata, "Aku samber nyawa, aku mau jenguk." Melihat Panggih yang terbaring, Mbok Urip mencoba tidak gentar dan berkata, "Tidak perlu, pergi kamu dari sini," jawab Mbok Urip sambil memegang pispot logam di tangannya. Tapi sosok itu malah tertawa-tawa. Mbok Urip yang sudah kacau balau pikirannya pun melemparkan pispot itu ke arah sosok itu sambil berkata, "Allahu Akbar!" Dan sosok itu pun hilang. Mbok Urip pun menangis, meringkuk ke lantai. Di sini sebenarnya Mbok Urip merasa sangat ketakutan. Ternyata gangguan itu belum selesai. Beberapa saat kemudian Mbok Urip dibuat semakin menangis ketika terdengar suara wanita bernyanyi lagu Jawa. Suaranya merdu dan mendengung di ruangan itu. Mbok Urip menutup kedua telinganya. Wes tulung, sudah tolong sudah." Hingga suara itu pun berhenti seiring azan subuh yang mulai terdengar. Nampak lalu lalang aktivitas di rumah sakit sudah terdengar. Segera Mbok Urip membuka pintu dan duduk di kursi depan ruangan perawatan. Dia nampak pucat dan lesu. Sungguh ini malam yang berat. Untung paginya Panggih sudah boleh diperbolehkan pulang. Sesamanya di rumah ada yang berubah dalam diri Panggih.
Dia sekarang pendiam, tak seusil kemarin. Untuk seukuran anak dia nampak seperti orang dewasa. Sekira 4-5 hari berlalu, Panggih kini rajin mengaji. Terlihat setiap dia yang selalu siap dengan baju kokonya 1 jam sebelum menunggu guru ngajinya di ruang tamu. Panggih mulai ngeyel mengajak ayahnya untuk sholat tepat waktu. Perubahan yang baik memang, bisa dibilang 180 derajat, tak seperti dulu, manja dan agak pemalas. Tapi perubahan Panggih ini merupakan buang tabiat, kata orang Jawa. Seseorang akan berubah sikap dan sifatnya saat menjelang ajalnya. Karena tiba di suatu hari, waktu itu sore, setelah Panggih mengaji, listrik kebetulan padam. Sementara Panggih masih ada tugas sekolah yang harus dikumpulkan esok hari. Akhirnya Panggih pun mengerjakan PR-nya dengan menggunakan teplok atau lentera. Diletakkanlah 2 lentera di samping meja belajar dan Panggih pun mulai belajar dengan ditemani ayahnya. Sementara Pak Slamet sedang sibuk menyalakan lampu Petromax di halaman belakang. Beberapa saat kemudian, Santoso meninggalkan Panggih untuk merokok di halaman belakang sambil melihat Pak Slamet yang terus mengutak-atik lampu Petromax itu yang kunjung berhasil dinyalakan. Dan tiba-tiba terdengar suara dor dengan diiringi suara teriakan Panggih. Santoso dan Pak Slamet yang mendengarnya segera menghampiri kamar Panggih. Dan apa yang terjadi di situ? Kepala Panggih sudah berkobar dengan api. Panggih terus berlari tak terarah di kamarnya sambil teriak kesakitan. Di sini Santoso langsung mengambil selimut dan menelungkupkan ke kepala Panggih. Tapi setelah dibuka, api nampaknya belum juga padam. Dan dari belakang, Mbok Urip memeluk Panggih dengan handuk basah. Apinya pun padam. Tapi nampaknya Panggih sudah terluka cukup parah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi 2 hari kemudian, Panggih meninggal menyusul kakaknya Ningrum dan ibunya Lasmini. Setelah sempat kesulitan bernafas karena paru-parunya telah dipenuhi dengan asap, kata dokter. Kejadian itu sangat cepat. Bagaimana caranya lentera yang ada di samping mejanya itu pecah dan mengenai kepala Panggih? Itu pun masih menjadi misteri. Kejadian itu pun semakin meyakinkan Santoso tentang teluh yang kejam ini. Lantas bagaimana kabar Mbah Mangun yang dulu ingin datang lagi ke rumah? Nah, ternyata sejak kejadian sore itu, Mbah Mangun sempat sakit. Menurut cerita Pak Slamet, Mbah Mangun sempat bertarung dengan sosok jin wanita tanpa wajah itu. Kita sebut saja Samber Nyawa. Tapi di sini Mbah Mangun menganggap teluh ini terlalu kuat kalau harus dihadapinya seorang diri. Karena inilah, Mbah Mangun tidak menepati janjinya untuk datang di kemudian hari. Kembali ke cerita. Masa berkabung kepergian Panggih masih hangat, belum sampai 7 hari. Di sini Santoso nampak gusar dan marah. Dia sama sekali tidak berkonsentrasi dalam membaca tahlil untuk anaknya. Sampai akhirnya Santoso terlihat agak berlari menuju belakang rumah. Mbok Urip yang berpapasan di dapur segera memberitahukan itu kepada Pak Slamet. Terlihat Santoso sedang mengobrak-abrik ruang perkakas dan mengambil sabit kemudian berlari lewat samping rumahnya. Pak Slamet mengejar sambil memberitahukan itu kepada warga yang masih berada di rumah tadi selepas acara tahlilan. "Mas Toso ngamuk." Begitulah kata Pak Slamet. Warga kini berhamburan mengejar Santoso yang ternyata pergi ke rumah Bowo. Untung di situ ada pagar pembatas. Di depan pagar Santoso berkata, "Keluar kamu anjing! Sudah cukup ya. Sekarang, kalau berani hadapi aku langsung, ayo saling bunuh." Warga sama sekali tidak ada yang berani mendekat. Karena Santoso ini memang sosok yang sangat dihormati di desa itu. Hanya Pak Slamet yang berani mendatanginya perlahan. "Sabar mas, eling," kata Pak Slamet. "Tidak bisa mas." Tapi untungnya Mbah Mangun datang merangkul dan menenangkan Santoso. Sambil merebut sabitnya dengan perlahan, Mbah Mangun berkata, "Sudah, yang sabar. Kita tidak bisa membuktikannya. Bisa-bisa nanti kamu di penjara." Tapi baru saja suasana merendam, Bowo malah keluar dari rumahnya dengan mukanya yang pucat. Dia berkata, "Ada apa Santoso?" Sontak emosi Santoso kembali memuncak.
Namun kini dia berhasil dipegangi oleh para warga. Nampaknya Bowo ketakutan dan terus berkata, "Aku ora ngerti opo-opo tenan. Aku benar-benar tidak tahu." Tapi di ujung pembicaraan, tampaknya Bowo keceplosan dengan berkata, "Nek aku duwe salah, aku njaluk ngapura. Kalau aku punya salah, aku minta maaf." Dengan permintaan maaf ini, tentunya sedikit menjelaskan bahwa memang Bowo lah si pengirim teluh itu. Pendapat ini juga diperkuat oleh karena memang dari dulu, keluarga Pak Care, ayahnya Bowo ini memang terkenal suka main halus dengan para orang yang tidak disukainya. Orang satu desa juga tahu, cuma karena hal seperti itu memang sulit dibuktikan, akhirnya cuma jadi omongan belaka. Warga sempat mengira sejak kematian Pak Care, ayahnya Bowo, sudah hilang tajinya. Tapi ternyata sifat itu menurun ke anaknya. Singkat cerita, setelah berhasil ditenangkan lagi, segera Santoso diajak pulang oleh Mbah Mangun dan Pak Slamet. Sampai di rumah, Santoso kembali menangisi kehidupannya yang begitu tragis. Di sini Mbah Mangun mencoba menenangkan dan berjanji akan menangani masalah ini dengan mengajak temannya. "Sementara, kamu baca ini dulu," kata Mbah Mangun sambil menyodorkan sebuah kertas bertuliskan salawat nariyah, dan Mbah Mangun berpamitan. Malam itu pun dilewati oleh Santoso, Pak Slamet, dan Bo Urip dengan datar dan sangat hampa. Mereka tak terlihat saling bicara seakan bingung mencari topik yang pas untuk diperbincangkan. Terlihat Santoso dengan muka sayu terus memegang tasbih sembari membaca salawat nariyah di kertas yang tadi diberikan oleh Mbah Mangun. Menit dan jam pun berlalu. Santoso masih terlihat berzikir di depan ruang TV. Sementara Pak Slamet sedang merokok di belakang rumah. Dan tiba-tiba, terdengar sayup-sayup suara wanita bernyanyi dengan syair Jawa. Pak Slamet langsung buru-buru masuk ke dalam rumah. Bo Urip yang sepertinya juga mendengarnya terlihat berlari kecil dari pavilionnya menuju rumah utama. Segera mereka berdua menemui juragannya yang nampak kaget karena Santoso juga mendengar suara itu. "Dengar gak Mas Mbok?" tanya Santoso, sembari mereka saling mendekatkan telinga untuk mengamati. "Nggih Mas," jawab Pak Slamet dan Bo Urip. Santoso pun menyuruh Pak Slamet untuk menutup semua pintu dan jendela. Mereka kini duduk merapat bersama di ruang TV. Suara orang bernyanyi itu masih ada seakan mengitari rumahnya. Santoso sangat ketakutan, terlihat dia terus memegangi tasbihnya dan berdoa. Bo Urip dan Pak Slamet pun hanya menunduk, komat kamit melafalkan doa, entah apa yang dibacanya. Tapi perlahan suara nyanyian itu berubah menjadi suara tangis. Tangisannya sangat pilu, terisak-isak dan sesekali meraung, seakan merasakan sakit. Mereka bertiga pun terus berdoa hingga suara itu pun hilang sekitar jam 2 malam. Mereka yang ketakutan pun tidur di satu tikar di depan TV hingga esok hari pun tiba. Mbok Urip yang masih takut teringat kejadian semalam, kini terlibat enggan melakukan pekerjaannya. Begitu juga Pak Slamet, Santoso juga terlihat lesu. Mereka masih duduk berdiam bertiga di ruangan itu, hingga akhirnya pun Santoso bercerita. Kalau semalam dia bermimpi ditemui oleh anak dan istrinya, Lasmini Ningrum dan Panggih. Dalam mimpi itu, Panggih dan Ningrum anaknya hanya tersenyum, namun Lasmini istrinya berbicara kepada Santoso. "Yang sabar dan ikhlas Mas, aku sama anak-anak sudah enak. Kamu pasti bisa menghadapi." Sambil menangis, Santoso menceritakan mimpi itu. Singkat cerita, malam harinya Mbah Mangun datang, namun ia sendiri. Pak Slamet bertanya, "Di mana temannya Mbah?" "Pada gak berani ngadepin. Udah aku sendiri aja yang ngadepin. Bantuin doa ya," jawab Mbah Mangun. Pak Slamet hanya mengiyakan saja sambil menelan ludah. Mbah Mangun pun meminta Mbok Urip untuk mengambil garam krosok. Dibawarlah garam itu oleh Mbah Mangun mengelilingi rumah sembari uro-uro atau bernyanyi lagu Jawa. Santoso, Pak Slamet, dan Mbok Urip hanya diam menunggu di dalam rumah. Setelah selesai, Mbah Mangun pun masuk lagi ke dalam rumah dan di sini beliau sedikit bercerita. Dulu, waktu Mbah Mangun masih muda, baru saja lulus dari pesantren, jin samber nyawa ini sempat menghabisi keluarga Pak Cokro sampai tidak ada satupun yang tersisa. Pak Cokro adalah kandidat pemenang waktu pemilihan lurah di tahun 60-an, yang mana
Lawannya kalah adalah Pak Carik, ayahnya Bowo. Diduga kuat, pengiriman teluh ini dilakukan oleh Pak Carik. Tapi memang hal seperti itu sulit sekali dibuktikan. Sejak saat itu, tak ada lagi warga yang mau berurusan dengan Pak Carik. Jadi, di sini mulai terang ya, kalau diduga kuat, Bowo yang mengirim teluh itu. Apa perlu dikembalikan saja, Mbah? Kata Santoso. Tidak perlu, Nak. Kita gak ada bedanya kalau mengembalikan teluh itu kepada si pengirim, jawab Mbah Mangun. Intinya, kita tidak perlu membalas. Kalau kita membalas, kita sama jahatnya. Tak terasa mereka berbincang cukup lama, hingga akhirnya pembicaraannya dihentikan oleh suara ketukan di pintu depan rumahnya. Terlihat bayangan siluet di pintu kaca. Nampaknya ada orang yang datang. Pak Slamet yang membukanya seketika bingung ketika dia tidak melihat siapapun. Di depan pintu, dia yang mulai merinding pun menghampiri Mbah Mangun dan berkata, "Kok tidak ada siapa-siapa ya, Mbah?" "Gak apa-apa, Met. Itu teman kita," jawab Mbah Mangun sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, Mbah Mangun pun meminta sapu lidi kepada Mbok Urip. Sambil membaca Al-Quran kecil di tangannya, Mbah Mangun keluar menyapu-nyapu halaman. Pak Slamet yang mengikuti di belakang bersama Santoso pun sesekali disuruh mengambil rambut yang berceceran di tanah. "Rambut siapa ini?" batin mereka berdua sambil mengambilnya dengan sapu tangan. Sampai akhirnya Mbah Mangun berhenti di suatu titik tepat di bawah rimbunan tanaman sirih. "Ambil pacul sana, Met." Setelah itu, Mbah Mangun menyuruh Santoso untuk menggali titik yang sudah ditunjukkan olehnya. Setelah digali cukup dalam, sekitar 80 cm, ditemukanlah bungkusan kain kafan yang cukup besar. Baunya sangat busuk. Mbah Mangun segera menyuruh membawa bungkusan itu menuju teras rumah. Dan di sini terlihat Mbah Mangun yang tampak limbung. Hidungnya mengeluarkan darah. Pak Slamet yang melihatnya sempat berkata, "Gak apa-apa kan, Mbah?" "Gak apa-apa," sembari menutup hidungnya dengan sapu tangan. Akhirnya bungkusan itu dibuka di teras. Isinya adalah 7 butir telur ayam Jawa dan beberapa kertas yang bertuliskan Arapegon. "Ketangkap intinya," kata Mbah Mangun. Beliau meminta pungutan rambut-rambut yang tadi dan menyatukan di tempat kain itu. Sampai akhirnya sembari membaca ayat kursi, Mbah Mangun membakar rambut itu. Sempat terdengar jeritan wanita. Suaranya terdengar dari kejauhan. Ketika rambut itu dibakar, kemudian kertas-kertas bertuliskan Arapegon itu juga dibakar. Dan setelah itu, giliran telur-telur itu dibuka. Setelah dibuka, isi telur itu hitam pekat dan mengeluarkan bau busuk. Mbah Mangun pun membuka telur itu satu persatu sembari membacakan ayat kursi. Sampai semua telur itu habis, dan setelah itu Mbah Mangun membakar semuanya. Santoso di sini nampak keheranan dengan semua hal ini. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Akhirnya prosesi pembersihan itu pun berakhir. Mbah Mangun pun masuk ke dalam rumah bersama Santoso, Pak Slamet, dan Bu Urip tentunya. "Insya Allah ini sudah bersih," kata Mbah Mangun. Mereka pun kembali berbincang bersama di ruang tamu itu dengan topik yang agak menggembirakan tentunya. Apakah teluh itu berhasil dihentikan? Nampaknya masih tersisa, karena tengah malam setelah Mbah Mangun berpamitan pulang, terjadi lagi serangan teluh itu. Tiba-tiba saja gelas bekas minum mereka yang ada di meja meledak, dan seiring dengan itu tubuh Santoso terpelanting kira-kira 3 meter. Santoso nampak meringkuk di sudut ruangan, menunduk dan memuntahkan darah hitam. Pak Slamet segera menghampiri dan memapahnya menuju kamar. Sementara dengan Mbok Urip segera berlari menuju rumah Mbah Mangun. Sesampai di rumah Mbah Mangun, Mbak Urip langsung mengajak Mbah Mangun merapat ke rumah Santoso. Dan sesampai di sana terlihat Pak Slamet yang tengah menunggu dengan muka panik di depan rumah. "Juragan kesurupan," kata Pak Slamet panik. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Di situ terlihat Santoso sedang merangkak, tapi tidak dalam penglihatan Mbah Mangun, karena di sini beliau sama sekali tidak melihat Santoso, melainkan rupanya jin samber nyawa itu. "Mangun! Mangun!" kata sosok jin yang berada dalam raga Santoso itu dengan suara yang lemah dan parau. "Aku ngaku kalah, aku ngaku kalah, sekarang leburlah aku," kata jin itu kembali.
Di sini Mbah Mangun hanya memegang tasbih sembari terus berzikir. "Tobat kamu, tobatlah kepada Tuhan yang Maha Tinggi," kata Mbah Mangun. "Sudah berapa kehidupan yang kamu sengsarakan? Sekarang minta ampunlah," timpal Mbah Mangun. "Maaf, aku sudah kapok. Tolong leburlah aku." Pak Slamet nampak takut sekaligus heran. Santoso, juragannya yang waktu itu berusia 45 tahunan itu tampak sangat tua ketika kerasukan. Tampaknya kehebohan di rumah Santoso ini terdengar oleh warga sekitar hingga ada beberapa yang berdatangan. "Aku ngaku kalah, sekarang leburlah aku," kata jin yang ada dalam tubuh Santoso itu kembali. Akhirnya Mbah Mangun mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dan mengeluarkan jin yang ada di tubuh Santoso tersebut. Namun ada satu kata yang terucap sebelum jin itu keluar, yaitu "Aku raiso mati." Sampai akhirnya Santoso pun kembali sadar dengan memuntahkan cairan hitam yang berbusa. Dan disinilah teluh ini benar-benar berakhir. Teluh Jawa ini dahulu dikenal dengan nama teluh pring sedapur, dengan media jin yang dikirim untuk memberikan penyakit dan mempengaruhi pikiran yang dituju. Biasanya tak ada yang berhasil selamat dari teluh ini. Nyatanya, kurang dari setahun keluarga Santoso habis. Namun di sini Santoso berhasil selamat. Di tahun 1994-an, Santoso menutup bisnis cengkehnya dan beralih ke usaha lain, serta sempat menikah lagi, memiliki satu anak, dan beliau meninggal di tahun 2014-an. Mbah Urip bukan nama sebenarnya. 1 tahun setelah selamatnya Santoso, beliau pulang ke tempat asalnya di Wonosari, Gunung Kidul. Pas selamat terakhir saya ketemu sekitar 3 bulan yang lalu sebelum cerita ini dibuat. Beliau masih sehat dan bahagia dengan anak cucunya. Meskipun beliau sudah sepuh, semoga saya dapat kembali bersilaturahmi dengan Pak Slamet ya. Sekian cerita dari keluarga Santoso ini. Semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Sekian cerita dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.